Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 1464 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat 2. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berdiaspora karena penganiayaan yang terjadi pada orang-orang Kristen di abad pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mau memberikan pesan supaya iman jemaat yang mengalami penganiayaan itu menjadi kuat. Rasul Petrus memberikan kekuatan iman bagi mereka jemaat yang tersebar di beberapa daerah di luar Yerusalem, supaya mereka dapat bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Amin. Nasihat Rasul Petrus ini sangat-sangatlah tepat waktu, mengingat gereja-gereja Tuhan mengalami penganiayaan yang luar biasa di zaman Kaisar Nero, di mana orang-orang Kristen mula-mula menjadi pelampiasan penganiayaan bangsa Roma dan bangsa-bangsa lain yang tidak senang dengan orang-orang Yahudi, apalagi mereka yang sudah menjadi Kristen. Darah orang Kristen waktu itu bagi orang Romawi itu halal. Makanya tak heran orang Kristen yang hidup waktu itu seperti menandatangani surat kematian. Orang Romawi memperlakukan orang Kristen dengan tidak manusiawi, di mana mereka mengadu orang Kristen dengan singa yang lapar. Ada yang dibakar di tengah-tengah kota. Mereka sengaja, saudara, membuat seperti itu menjadi tontonan orang, supaya orang-orang pada zaman itu tidak menjadi orang Kristen. Tujuannya supaya mereka kapok menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat kedua dari surat 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 berkat yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan,
firman Tuhan ini katakan, yaitu orang-orang yang dipilih. Haleluya. Saya sangat percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dimaksud firman Tuhan ini. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Haleluya, itulah satu kebanggaan kita. Mungkin kita tidak terpilih menjadi direksi. Mungkin kita tidak terpilih menjadi TNI, Polri. Mungkin kita tidak terpilih menjadi RT, RW, atau menjadi kepala desa, atau menjadi bupati, dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang membuat kita bersuka cita. Kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pernah ikut arisan. Saudara lihat, di akhir arisan itu, ada yang mencabut undi. Siapa yang dapat arisan? Untuk mendapat arisan itu, seseorang harus mendapatkan tulisan yang bertulis, Anda beruntung. Barang siapa mendapatkan gulungan kertas yang bertuliskan Anda beruntung, dialah yang mendapat keberuntungan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari antara gulungan kertas arisan itu, hanya satu orang yang mendapatkan keberuntungan itu. Terlebih-lebih lagi saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa kita orang paling beruntung di dunia ini? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang, miliaran orang di dunia ini saudara, tetapi Tuhan memilih saudara dan saya, yang artinya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan memilih kita, orang-orang yang mungkin sederhana, mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain dan sebagainya. Tetapi kita orang yang beruntung karena kita dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa kalau kita jadi orang Kristen itu bukan kita yang suka, bukan kita yang mau, bukan kita yang pilih untuk jadi Kristen, tetapi Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus yang memilih saudara dan saya. Amin. Itulah yang menjadi luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita orang-orang yang dipilih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang dipilih itu senangnya luar biasa saudara. Kalau saudara dipilih menjadi kepala desa, wah senang, bangga saudara. Betul? Terlebih lagi saudara dan saya, orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita orang biasa, sederhana, tetapi kalau kita orang yang dipilih Tuhan, seharusnya kita lebih lagi bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang beruntung di dunia ini, karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara mengalami penganiayaan, penderitaan karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, saudara orang yang harusnya bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kita menderita, kita susah kok kita bersyukur? Karena kita orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan pasti diuji dengan penganiayaan, dengan penderitaan. Mereka yang tahan, ujilah. Mereka orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk satu tempat yang indah di sorga. Dan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang berharga harus diuji saudara. Mereka yang palsu, mereka akan lewat. Tetapi mereka yang asli, semakin diuji, semakin dimurnikan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Sudah perhatikan ayat tadi. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saya percaya rencana Tuhan baik adanya. Amin. Rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, bukan. Tetapi rencana yang damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Apa rencana Tuhan buat kita?
supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Memang orang-orang yang dipilih harus diseleksi supaya tersaring. Seleksinya melalui apa? Tantangan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan, tekanan, persoalan, dan seterusnya. Tujuannya supaya mereka yang masuk dalam rencana Tuhan itu adalah mereka yang kuat dalam iman, yang murni hatinya. Haleluya. Sekalipun menderita, tetapi tetap setia di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, saya mengajak saudara membuka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, di saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan tadi, saudara akan mengerti apa yang namanya rencana Tuhan buat kita orang percaya. Rencana Tuhan buat kita adalah tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita paham, kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu bukan sementara, saudara. Bukan hanya waktu kita hidup di dunia ini, tetapi berbicara tentang kekekalan selamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil saudara menjadi orang percaya, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan. Tujuannya supaya saudara yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan dikatakan, dan yang dikuduskan oleh Roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen beberapa waktu yang lalu merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, saat itu juga Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan menguduskan hidup saudara dan saya yang jahat, yang bejat, yang kotor, yang hina. Kita dikuduskan karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan terus diperbaharui dari hari ke hari, semakin serupa dengan gambaran sejati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya akan berubah. Orang yang hidupnya berubah karena pekerjaan Roh Kudus pasti menghasilkan buah. Hasilnya apa? Buah-buah roh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat Rasul Paulus ketika dia dipenuhi Roh Kudus.
Dia yang tadinya penjahat, dia yang tadinya seorang penganiaya orang-orang Kristen, berubah sudah. Dari orang jahat, dari teroris, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya yang jahat sekarang penuh dengan kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus di dalam kehidupan kita akan mengubah hidup kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, saya mempertanyakan apa yang ada di dalam dirimu. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Jangan-jangan itu roh jahat. Sehingga buah-buah yang kita keluarkan itu buah-buah kejahatan. Bukan buah-buah roh, tetapi kedagingan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang kalau ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti dia menghasilkan buah-buah roh. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus akan beracara di dalam hidup kita, sehingga kita yang berdosa, kita dikuduskan. Supaya Roh Kudus, Roh Tuhan, tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Yang keempat, supaya taat pada Tuhan Yesus. Haleluya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti hidupnya taat pada firman Tuhan. Amin. Rasul Petrus tahu, jemaat mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi Rasul Petrus mau memberikan motivasi iman kepada jemaat, supaya mereka tetap hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Mereka harus tetap mengasihi orang yang menganiaya mereka, tetap mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada mereka, tetap memberkati mereka yang mengutuk, menganiaya, dan membunuh mereka, tetap mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada mereka. Rasul Petrus mau mengingatkan mereka supaya tidak hidup menurut dunia ini. Tidak hidup menuruti hawa nafsu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Rasul Petrus mau mengingatkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya mereka taat pada firman Tuhan. Amin. Rasul Petrus mau supaya jemaat Tuhan tetap taat pada firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, tetapi mereka harus tetap taat pada firman Tuhan. Amin. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sekalipun banyak masalah, persoalan, pergumulan, tantangan di depan kita, tetap kita harus taat pada firman Tuhan. Walaupun kenyataannya seringkali terjadi dilema dalam hidup kita, tapi kita harus lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat pada manusia. Taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ada berkat Tuhan di balik pergumulan, saudara. Sudah perhatikan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan ini, saya menangkap pesan bahwa di balik semua yang dialami oleh jemaat Tuhan, baik itu penganiayaan yang hebat, yang berat yang mereka alami, karena imannya kepada Tuhan Yesus. Saya kasih tahu saudara, kabar baik buat saudara dan saya, bahwa ada janji berkat. Berkat Tuhan buat saudara dan saya, yang melewati semua pergumulan penganiayaan. Saudara tetap mempertahankan iman saudara. Ada berkat Tuhan yang akan saudara terima. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Amin. Walaupun mungkin saudara tidak dihargai, tidak dihormati, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Karena kita ini hanya hamba. Tuhan kitalah yang layak menerima pujian, bukan kita. Nah, kalau saudara hamba mencari pujian daripada manusia, saudara merampas kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia melayani, tetap bersemangat melayani. Karena puja-puji hanya buat Tuhan. Dan satu hari nanti, Tuhan akan memuji. Tuhan sendiri yang akan memuji saudara hamba-hambanya yang tetap setia bertahan walaupun banyak tantangan, banyak persoalan menghantam kita seperti
badai yang tiba-tiba datang, saudara, menghantam perahu saudara, hidup saudara, keluarga saudara, tapi saudara tetap setia bertahan pada iman saudara, ada berkat di balik semuanya itu. Di saat saudara tahan uji, saudara semakin dimurnikan, saudara semakin diberkati. Amin, haleluya. Ada 5 berkat yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, kita, ya saudara dan saya, orang-orang percaya, adalah orang-orang yang hebat luar biasa. Kenapa saya bilang saudara dan saya adalah orang yang luar biasa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Beruntunglah kita orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang mungkin dianggap sebelah mata oleh orang, tetapi kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Daripada mereka saudara yang mungkin sudah kaya raya, punya jabatan posisi di negeri kita, wah luar biasa sepertinya dalam tanda kutip diberkati, punya segalanya, tapi kalau mereka tidak memiliki Yesus dalam hidup mereka, semuanya sia-sia. Walaupun saudara lihat orang di luar sana, gelarnya mungkin lebih panjang dari nama mereka, harta kekayaannya bahkan tidak terhitung lagi saudara. Tapi kalau mereka tidak dipilih Tuhan, apa artinya semuanya itu? Saudara dan saya patut berbangga, bersukacita, bergembira, berbahagia. Karena Tuhan memilih saudara dan saya. Haleluya. Saudara, yang kedua, kita dipilih supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang dipilih supaya kita bekerja di ladang Tuhan. Saudara dan saya orang-orang yang dipilih masuk dalam timnya Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bersyukur. Karena saudara dan saya dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya masih belum bisa melayani karena saya masih berdosa. Tunggu nanti saya kudus dulu. Nanti saya sudah hidup benar. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tunggu saudara kudus nggak akan bisa saudara. Karena manusia pada umumnya, pada kodratnya berdosa saudara. Saudara, di saat saudara merespon firman Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memproses saudara. Sehingga saudara yang berdosa menjadi kudus. Rohnya yang kudus akan masuk dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengeluarkan buah-buah roh. Haleluya. Itu tandanya seseorang ada Roh Kudus. Dia mengeluarkan buah-buah roh. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus sedang beracara dalam hidup saudara saat ini. Sehingga saudara menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, Tuhan mau saudara tetap taat pada Tuhan Yesus. Tetap setia mengikut Yesus. Walaupun banyak tantangan, persoalan, banyak tekanan, tetapi kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ada berapa banyak orang yang mendengarkan ini, lebih taat pada manusia daripada taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada pada manusia. Yang kelima saudara, di balik semua penderitaan penganiayaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan, ada berkat di balik persoalan yang saudara alami. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Makanya tetap setia, mengiring Yesus. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan Yesus berkati, membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan semua pendengar. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya.
Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya mereka jadi berkat, jadi terang Tuhan. Sehingga makin banyak orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi jawaban. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan audio renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur tanggal 30 Juli nanti, tepat hari ke-1500. Kami serahkan rangkaian acara ibadah ucapan syukur KKR, renungan pagi hari ke-1500. Semua biar Tuhan yang sediakan, Tuhan yang mengurapi semua yang melayani, dan memberkati semua yang hadir, mereka yang mendukung pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 081913013015 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Nusa Dua, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri karena kursinya terbatas, agar kami dapat mempersiapkan yang paling terbaik untuk Tuhan melalui acara ibadah ucapan syukur hari ke-1500. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan melalui pelayanan audio renungan ini, saudara yang mau mendukung dan mau menjadi saluran berkat, mensukseskan pelayanan ini, saudara bisa mendukung lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau mendukung dengan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Tuhan Yesus sudah memberkati saudara, supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini, supaya tetap eksis mengudara, memberkati banyak orang, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.